Dan selanjutnya adalah pumping yang terlalu sering. Lah tadi kata disuruh pumping dok, gimana sih? Jadi ada dua tipe tentang engorgement pada payudara atau pembengkakan payudara ini saat menyusui. Yang pertama adalah fisiologis engorgement, yang kedua adalah patologis engorgement. Bedanya apa? Jadi kalau yang fisiologis itu dia memang terjadi pembengkakan, terus terasa payudara yang mungkin akan terasa penuh, terus kulitnya terasa seperti kencang, juga terjadi rasa tidak nyaman pada ibu. Terus juga mungkin payudaranya pas saat dipegang itu akan merasa agak sedikit hangat dan juga akan terjadi pembengkakan, tapi edema itu hanya sedikit gitu. Dan juga air susunya masih bisa keluar. Nah, bedanya apa nih sama yang patologik atau yang keadaan yang tidak normal? Nah, kalau yang keadaan tidak normal itu payudara ibu tuh akan membesar dan ukurannya itu jadi tidak normal. Terus dia akan sangat kencang payudaranya, terus juga akan terlihat warna kulitnya itu lebih mengkilap, terus juga akan terasa sangat lebih sakit dibandingkan yang fisiologis engorgement. Terus bedanya apa lagi? Payudaranya ini akan terasa hangat saat dipegang dan ibu juga mungkin akan mengalami demam. Jadi jika ibu mengalami demam, pikirkan bahwa mungkin itu sudah terjadi patologik engorgement. Selanjutnya terjadi juga edema atau misalnya bisa kita sebut adalah pembengkakan di payudara. Itu yang kalau teman-teman tekan payudaranya itu akan terlihat tuh ada edema di payudaranya. Terus apalagi, nah air susu ibu di saat patologis engorgement ini biasanya air susunya sudah mulai tidak keluar. Nah, saat patologis engorgement ini adalah saat yang dimana ibu-ibu harus, teman-teman semua harus memikirkan untuk mencari bantuan atau ke dokter atau konselor laktasi, karena jika tidak ditangani nanti akan menyebabkan masalah lain seperti mastitis, abses. Jadi teman-teman harus mencoba untuk datang ke konselor laktasi atau dokter laktasinya. Terus gimana nih dok, aku gimana caranya biar tahu ini endorsement aku atau pembengkakan payudara aku tuh masih dalam tahap sedang sama berat? Karena kan tadi kayaknya listnya panjang banget ya, kayak bingung banget gitu loh dok, ngapalinnya satu-satu. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu nih, bisa dengan namanya finger test atau tes dengan jari kalian. Jadi teman-teman bisa pastikan nih kalau pengen tahu pembengkakan payudaranya itu termasuk di tahap yang mana, teman-teman bisa pakai jari telunjuk kalian. Caranya adalah kalian coba pegang pipi, berasa ya pipinya dipegang, boleh pinjem pipi suaminya juga mungkin boleh. Jadi teman-teman pegang pipi, terus habis itu nanti teman-teman rasain nih, oh kalau pipi ini masih kenyal-kenyal nih ya gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman habis itu pegang ke area hidung ya, nah berasa ya agak mulai kenceng ya, gak kayak pipi ya lembutnya ya. Nah itu kalau di pipi, kalau misalnya payudara ini masih sekenyal pipi, payudara teman-teman itu masih sekenyal pipi saat terjadi pembengkakan, oh berarti mungkin itu tidak mengalami pembengkakan, masih dalam keadaan normal. Kalau sudah rasanya payudaranya udah mulai agak kenyal-kenyal dikit tapi agak keras dikit seperti hidung ya, itu berarti teman-teman sudah mengalami pembengkakan di tahap yang sedang. Nah, mungkin ini sedang mengalami fisiologi engorgement tadi. Terus kalau teman-teman pegang dahi, berasa ya bedanya. Nah, kalau dahi kan kayaknya tulang semua ya, keras gitu kan. Nah, itu berarti teman-teman sudah mengalami pembengkakan payudara yang sudah sangat parah. Dan mungkin teman-teman harus mencari bantuan, bala bantuan seperti dokter tadi gitu, atau konselor laktasi, atau mungkin datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terus gimana sih cara nyegahnya dok? Nah, pencegahannya itu adalah susui bayi sedini mungkin. Jadi IMD itu penting banget, dan juga susui bayi sesering mungkin.
gitu, sesuai dengan on demand-nya dia ya. Gitu, jika misalnya nanti oh bayi saya sedang tidak lapar nih tapi payudara saya bengkak, ya nggak apa-apa, dipamping saja. Selanjutnya adalah biarkan bayi itu menyusu sampai dia melepaskan sendiri nih payudaranya. Jangan kita merasa oh ya kayaknya kelamaan deh gitu, karena bayi itu punya insting, jadi biarin aja gitu. Selama dia memang terlihat masih menyusui, ya sudah, nggak apa-apa, jangan kita yang mengkat ya. Terus pastikan juga posisi perlekatan itu tetap baik, dan juga saat menyusui kan kadang bayinya berubah posisi mungkin ya gitu, atau ibunya sudah kepegelan megang posisi bayinya gitu. Dan selanjutnya jika misalnya nih terjadi masalah, misalnya putingnya lecet atau putingnya masih inverted, belum ditanganin lebih lanjut, nah itu bisa teman-teman dengan melakukan pemerahan dengan tangan atau juga dengan alat pompa gitu. Jadi biar air susunya tetap keluar ya. Pemompaan ini harus dilakukan sering dan juga berjadwal ya, sesuai dengan jadwal menyusui bayinya. Nah, terus gimana nih kalau saya udah ngalamin hal ini, saya udah bengkak nih payudaranya, terus solusinya apa gitu kan ya. Kapan saya mesti ke dokter? Tadi kan sudah saya bilang kalau sebenarnya ya teman-teman, kalau mau ke dokter itu pas sudah merasakan ya mungkin painfulnya, udah rasa sakitnya sudah tidak tertahankan, teman-teman sudah demam, air susunya sudah tidak keluar, nah itu boleh datang ke konselor laktasi jika memang mengalami engorgement patologik tadi, yang pembengkakan yang patologis atau yang tidak normal. Nah, treatmentnya apa nih? Misalnya, dok saya belum berani nih ke dokter karena posisinya belum bisa aja gitu, karena masih takut ke rumah sakit pandemi begini gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah coba untuk menyusui lebih sering. Tapi kan nggak keluar dok, nggak apa-apa, coba disusuin aja terus bayinya. Terus juga sebelum menyusui itu ibu atau teman-teman itu boleh pakai kompres air hangat dulu. Kenapa? Karena kompres air hangat ini dia itu sebetulnya menstimulasi si milk ejection reflex, atau refleks untuk si air susunya keluar gitu. Itu akan membuat si air susunya lebih mudah keluar karena dia akan meningkatkan nih metabolisme juga gitu. Tapi setelah melakukan kompres ini, teman-teman melakukan juga perlekatan yang baik gitu ya. Jadi sebelum menyusui dikasih kompres air hangat, terus habis itu diperbaiki perlekatannya, terus sambil dipijat atau dilakukan kompresi saat menyusui. Jadi sambil bayinya menyusu itu payudaranya sambil dipijat-pijat secara halus. Nah, terus habis itu setelah disusuin bayinya, dilakukan juga namanya pemerahan pakai tangan. Coba pelan-pelan dipijat pakai tangan, karena kadang pakai alat pompa biasanya pasien suka merasa kesakitan gitu. Jadi coba dipompanya pakai tangan. Kalau misalnya bisa pakai alat pompa juga nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu mungkin misalnya teman-teman, aduh sakit banget dok, boleh minum obat nggak sih? Nggak apa-apa, boleh minum obat anti nyeri ya. Nah, setelah menyusui, teman-teman lakukan kompres dengan air dingin. Kenapa? Biar penyumbatannya ini akan lebih menurun gitu, karena juga rasa sakitnya juga akan lebih menurun dengan proses pengkompresan dengan air dingin tadi. Terus juga bisa misalnya kalau nggak ada es, teman-teman pakai kol, daun kubis. Jadi jika misalnya nggak ada es nih dok, gimana? Teman-teman bisa pakai daun kubis. Jadi daun kubis itu teman-teman potong, terus ditempel sekitar 15-20 menit. Itu 2 kali sampai 3 kali per hari. Selanjutnya adalah pada saat seperti ini, saat pembengkakan, teman-teman pakai BH yang agak longgar, atau kalau bisa ya mungkin saat ini nggak pakai BH dulu gitu. Jadi biar tidak terlalu juga menekan gitu si payudaranya. Kalau saya punya masalah yang pembengkakan payudara yang patologis nih dok ya, tapi saya nggak mau datang ke rumah sakit atau ke dokter, atau saya nggak bisa datang ke dokter atau ke rumah sakit saat ini. Masalahnya apa sih? Dampaknya apa nih nanti ke saya dan bayi saya? Oke, jadi pathologic engorgement atau pembengkakan payudara saat menyusui yang
normal atau patologis ini itu sebetulnya akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa ke ibu, dan ini juga akan menyebabkan nanti si air susunya itu akan menjadi statis, terus ada terjadi pembekakan di situ, dan nanti ini akan menyebabkan masalah. Apa sih masalahnya? Yang pertama adalah distensi. Jadi jika tidak ditangani itu akan menyebabkan ruptur di alveoli payudaranya, jadi akan terjadi pecah gitu terjadi ruptur. Terus apalagi dia akan menyebabkan edema. Edema ini akan mempengaruhi si aliran ASI ibu. Nah, itu akan berdampak produksinya itu akan menurun, itu produksi ASI-nya. Dan yang selanjutnya adalah jika tidak diobati, ini akan menyebabkan si air susunya lama-lama akan berkurang gitu, karena kan si ASI-nya tidak diproduksi lagi ya, karena kan pengeluaran ASI itu akan menyebabkan produksi juga di tubuh kita. Jadi jika tidak dikeluarkan ya ASI-nya lama-lama akan berhenti dan jadinya nanti malah tidak keluar sama sekali gitu. Jadi saat mengalami patologic engorgement ini, teman-teman kalau bisa sesegera mungkin datang ke dokter untuk minta bantuan. Nah, buat teman-teman semuanya, jika sudah menonton video ini terus mungkin merasa ada temanku nih yang butuh bantuan seperti ini, boleh share video ini ke teman-teman lainnya biar kita semua bisa sama-sama belajar tentang bagaimana cara mengatasi pembekakan payudara. Nah, teman-teman juga boleh nih sharing di kolom komentar apalagi sih yang mesti dilakukan. Mungkin ada yang punya pengalaman atau bagaimana pengalamannya saat mengalami pembekakan payudara, dan biar teman-teman yang lain bisa lebih aware dan bisa lebih tahu nih gimana cara mencegahnya. Buat teman-teman yang punya ide, saya pengen bahas ini dok, saya pengen tahu tentang ini dok lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya akan buat videonya. Sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, dah.